Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini saya kembali mengajak kita untuk bermenung sejenak sebelum kita meletakkan kepala dan beristirahat. Bahan permenungan yang saya tawarkan untuk kita pada malam hari ini, kita ambil dari Injil hari ini, yaitu dari Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan ayat 28. Saya tidak akan membacakan Injil ini lagi, langsung ke permenungan kita. Kalau ada kitab suci kita di situ, silakan dibuka dan dibaca. Bapak Ibu, saudara-saudari, konteks dari Injil ini masih terkait dengan amanah-amanah perpisahan Yesus sebelum dia meninggalkan para muridnya, agar para muridnya tetap teguh bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Namun pada saat ini para murid diyakinkan oleh Yesus bahwa dia itu sungguh-sungguh menyatu dengan Allah Bapa, dan dengan demikian Allah Bapa sebagai pemberi dari segala apa yang kita butuhkan akan mendengarkan, akan mengabulkan doa-doa atau permohonan permintaan kita apabila itu kita mohonkan lewat Yesus Kristus. Artinya, Yesus dengan tegas mengatakan dalam bacaan Injil ini bahwa siapapun yang meminta atas namaku akan dikabulkan oleh Allah Bapa. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus adalah menjadi pembawa atau perantara doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa. Maka mulai dari saat ini kalian harus berdoa di dalam namaku, kata Yesus kepada para muridnya. Anehnya dalam bacaan ini dikatakan, sampai sekarang ini kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Maka mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan demikian ternyata kalau kita aktualisasikan kata-kata Yesus ini kepada kita pada saat ini, ternyata kita belum meminta apapun dalam nama Yesus. Sehingga kadang memang kita merasa kesepian, kadang merasa kurang bergairah, kurang bersukacita di dalam kehidupan kita. Karena ternyata kita belum meminta apa-apapun dari Yesus, tentu sesuai dengan kriteria yang telah diinginkan oleh Yesus dari kita. Seorang pendoa, seorang yang memohon dengan tulus itu biasanya terlebih dahulu membersihkan, menyucikan hati dan dosa-dosanya, sehingga ia layak untuk meminta sesuatu atau layak untuk datang ke hadapan Allah. Ya, ini barangkali yang kerap kita agak lupakan. Sama misalnya seperti ketika kita meminta sesuatu kepada seorang yang barangkali kita segan datang kepadanya. Mau tidak mau kita harus melalui perantara atau seseorang yang kita yakini akan bisa melunakkan hatinya, akan bisa merayu orang yang kita yakini dapat membantu kita. Nah, perantara ini kalau tidak memiliki hubungan antara dia dengan boslah kita katakan, dan juga hubungan dia dengan orang yang meminta, barangkali tidak connect, tidak matching, atau tidak jalan atau tidak terkabul apa yang
mintakan. Kira-kira demikian juga dalam hal kita meminta sesuatu kepada Allah Bapa. Kita harus terlebih dahulu membangun relasi yang lebih atau sangat intim dengan Sang Pengantara, yaitu Yesus Kristus, agar Dia membawakan doa-doa atau permintaan kita itu kepada Allah Bapa. Nah, kalau hubungan kita, relasi kita baik dengan Yesus, artinya kita melakukan perintah-perintahnya dan mengikuti segala sesuatu yang baik yang telah ditunjukkannya kepada kita, maka jangankan Dia membawa permohonan kita itu, Yesus juga mengatakan, "Aku juga akan memintakan bagimu kepada Bapa apa yang engkau minta." Artinya, selain kita meminta kepada Yesus, Dia masih berusaha untuk meng-ACC-kan permintaan kita. Karena kita memang meminta dari ketulusan hati kita, budi yang bersih, iman yang teguh, suara kita yang sudah dikenalnya karena begitu seringnya kita memanggil dan berseru kepadanya, maka Dia semacam menomorsatukan permohonan kita itu, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan duniawi kita. Walaupun tidak persisnya demikian, tapi dalam permenungan saya, dari kemanusiaan saya boleh merasakan dan berandai-andai bahwa memang demikianlah adanya dalam sebuah relasi yang saya pahami dan saya ketahui. Maka baik kepada Yesus sebagai pengantara yang kepadanya kita berkeluh kesah atau bermohon bersyukur, juga kepada Allah Bapa sebagai pemberi dari apa yang kita mohonkan dan kita minta, kita harus memiliki relasi yang baik, relasi yang intim, relasi yang tak boleh terputus, relasi kesatuan yang sungguh-sungguh menawan dan sungguh indah. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita pun tidak segan untuk meminta kepada Yesus, demikian juga kepada Allah Bapa. Rasa segan muncul ketika ada relasi kita yang kurang enak, kurang srek, dan lain sebagainya, sehingga itu bertimbun-timbun lama-lama akhirnya menjadi menggunung dan tak bisa terobati. Nah, demikian juga dengan relasi dengan Tuhan Allah, meskipun Dia adalah pengampun, pemaaf, namun tetap diminta inisiatif dari kita manusia, diminta kesadaran dari kita manusia untuk meletakkan diri kita secara total kepada penyelenggaraannya. Dengan demikian, Bapak Ibu, terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini kepada kita. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku akan dikabulkannya, akan diberikannya. Sebab Aku akan meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menarik sebenarnya merenungkan Injil ini karena berbicara tentang relasi dengan Allah Bapa, dengan Allah Putra, di mana hidup kita akan berlabuh kelak dalam kebahagiaan surgawi. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi yang semakin intim kepada Yesus dan kepada Allah Bapa. Tentunya juga membangun relasi kita dengan sesama di dunia ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dekatkan hati dan budi kita
Mari kita lakukan juga doa novena hari kedua. Kita mohon pencurahan Roh Kudus atas diri kita, atas keluarga kita, dan juga atas bangsa kita, bangsa Indonesia yang sedang tertatih-tatih dalam menangani bencana atau pandemi COVID-19 ini. Saya juga memohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah di rumah dan jangan ikut arus dengan orang-orang yang barangkali kita lihat pergi ke sana kemari keluar. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, dan kalau bisa jangan keluar kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak atau hal-hal yang sangat penting. Tidak lupa kita menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Doaku besertamu. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan ibadat kompletorium. Kita siapkan hati dan budi kita. Yalah, bersegeralah menolong aku, Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus cahaya mulia, kegelapan Kau enyahkan, malam maut tak berdaya, sudah kalah Kau lumpuhkan. Lindungilah kami, Tuhan, selama semalam ini. Kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti, meski mata akan tertidur. Semoga hati berjaga, rapi selalu teratur, siap menyambut Rajanya. Terpujilah Kristus Raja, bersama Bapa mulia dan Roh Kudus sumber cinta, sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah doaku. Apabila aku berseru kepadamu, jawablah aku, ya Allah yang adil.
Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia? Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala dan minta nasihat mereka? Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasih-Nya. Tuhan akan mendengarkan daku bila aku berseru kepadanya. Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa. Selidikilah batinmu dan mengadulah di tempat tidurmu. Persembahkanlah kurban sejati dan percayalah pada Allah. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan, lipat gandakanlah panen gandum dan anggur. Aku hendak membaringkan diri dan tidur dalam kehadiran-Mu yang menenteramkan, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membuat istirahatku aman sentosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah doaku. Pujilah Tuhan di waktu malam. Mari pujilah Tuhan, pujilah semua karya Tuhan. Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan pada waktu malam. Tadahkanlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhan. Semoga Allah Sion memberkati engkau, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan di waktu malam. Bacaan singkat. Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Semoga perkataan-perkataan yang hari ini kusampaikan kepadamu menetap dalam hatimu, dan engkau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan, waktu mau tidur atau hendak bangun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku,
Ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Tuhan pelindung kami, kunjungilah kami malam ini. Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk merayakan kebangkitan Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dan terutama istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat tidur, selamat beristirahat untuk kita. Semoga Allah mengutus malaikatnya untuk menjagai kita, menjagai rumah kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan segar, menikmati hari yang baru dan memuji dan bersyukur kepada Tuhan.